Ya Nabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng Shahihul Bait atau Shahihul Hajat, Bapak Kasidan beserta keluarga, Mas Irwan beserta keluarga yang kami hormati, ibu-ibu, hadirin hadirat sedaya mawon ingkang kita hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka nopo grand opening Optik Budi Tinggal Jaya. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini membawa manfaat maslahah di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, ini ibu kabeh nggih. Ibu napa Mbak? Ibu lah. Kula dadi gagah dewek. Pertama, kita ikut mengucapkan selamat atas dibukanya Optik Budi Tinggal Jaya. Pindah. Oh, pindah dari sebelah barat dan sebelah timur. Mudah-mudahan tempat yang baru ini membawa berkah, usahanya diberi kelancaran kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ibu-ibu, tentunya kita sebagai hamba Allah sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur. Syukur karena nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sampai-sampai Allah berfirman, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita mau menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Hanya saja manusia itu kadang-kadang kurang bersyukur.
Kadang ngarani nikmat niku angger wujude banda akeh itu nikmat. Padahal ada nikmat yang lebih besar. Nikmat sehat niku wujudnya bukan uang, bukan harta, tapi harganya mahal. Allah berjanji kalau kita mensyukuri nikmatnya akan ditambahi oleh Allah. Di antara cara mensyukuri nikmat harta, mungkin panjenengan nate mireng ayat Al-Quran, kula pendet ayat sing jenengan kenal mawon. Fa amma bi ni'mati rabbika fa'addi. Nate mireng ayat niku mboten teng surat napa? Jajal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul Maqabir. kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin. Niku kalimat at-takasur, alhaakumut takasur, telah melupakan kamu sekalian karena sibuk memperbanyak harta. Artinya begini Bu, panjenengan usaha memang diperintah oleh Allah. Paribasane cara wong Jawa ngendikan itu malaikat angger melek mangkat. Kadang-kadang kita mencari harta itu sehari muput. Jenengan mungkin usaha men angsal arta kathah niku kawit melek nganti saremane. Cuma kadang kita tidak berani atau tidak mampu atau tidak mau menyempatkan waktu sedikit saja, menyempatkan waktu sedikit saja untuk Allah. Padahal kalau panjenengan mau istiqomah dalam ibadah itu tidak membutuhkan waktu lama. Ibu-ibu kalau sholat satu waktu itu setengah jam cukup betul. Setengah jam kesuwen. 15 menit masih kesuwen. Iya. 5 menit. Kita biasa sholat 5 menit. Berarti kalau dikalikan 5 waktu, 5 kali 5 berapa? 25. Kita hitung Bu. Upama umur saya 60. Upama umur kita 60 atau 30 lah. Men boten ketua. Jenengan senengnya kan tetap masih kelihatan muda, masih lincah, masih mulanya kan pundi-pundi ya tetap selfie boten ngomong-ngomong. Nggih tambah no. Wong bareng enten HP niku memang enom jiwa. Upama Bu, usiane panjenengan 30. Upama 30. Kalau
sing kepenak dihitung sing 60. Wis perumpamaane 60 mawon. 60 kalau dibagi 3, Bu, berapa? 20. Usia 60 dibagi 3 itu dapatnya 20. Sehari semalam ada 24 jam. Kalau dibagi 3 berapa? 8. Upama panjenengan sehari semalam tidur kok 8 jam. Menurut dokter itu kan tidur yang bagus sehari semalam 8 jam. Gitu kan? Berarti sepertiga usia panjenengan kalau usianya 60, sepertiganya hanya untuk tidur. Kalau sehari 8 jam, berarti usia 60 yang untuk tidur 20 tahun. Paham bukan? Sisanya berapa? Diambil 20 tahun untuk tidur masih 40 tahun. Upama panjenengan mencari kebutuhan dunia sehari semalam 8 jam. Upamane sing dagang mulai buka jam 7 atau jam 8, nanti tutupnya jam berapa? Setengah, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nek buka toko jam 8, tutupnya jam 4 sore, berarti panjenengan mencari dunia 8 jam. Kalau dihitung usia 60, berarti singgo ngurusi dunia 20 tahun, singgo turu 20 tahun. Masih berapa? Masih 20. Punten jenengan di depan TV berapa jam? Jarang kalau TV, jarang. Jarang. Udah ada HP. Oh iya, di depan HP. Setiap menit lah. Upama panjenengan ambil 4 jam saja HP, TV, dikalkulasi kok 4 jam, berarti sehari itu 1/6. Kalau 4 jam kan 1/6. Kalau dikalikan usia 60, 1/6-nya 60 berapa? 10. Ini kan kalau nonton TV, HP-an di total 4 jam, berarti 1/6-nya 24 jam. Paham bukan? Kalau dikalikan usia 60, berarti 1/6-nya ada 10 tahun. Mari kita hitung. 20 tahun gue turu, 20 tahun gue dunia, 10 tahun gue HP-an. Masih berapa? 10. Dereng ngendonge dolane 5 lah. ya taruhlah 5. Upama nggih, upama panjenengan setiap sholat 5 menit. Oh, upama berarti sehari semalam 25. Supaya mudah dihitung, kita bulatkan menjadi 30 menit. Oke, 30 menit kan setengah jam. Kalau mencapai 24 jam berarti butuh waktu berapa hari? Sehari hanya untuk akhirat 30 menit. Kalau untuk mencapai 24 jam berarti membutuhkan waktu 48 hari. Paham bukan? Wah, berarti matematiknya ya Mbak, Bu. Kalau kita sholat 5 menit, sehari semalam 5 waktu berarti 25
Bulatkan Sup- 30. supaya mudah dihitung kita bulatkan 30 menit berarti kan setengah jam. Artinya sehari semalam 24 jam hanya kepake untuk akhirat 30 menit, Setengah jam lah. setengah jam. Nah untuk mencapai 24 jam berarti kan setengah jam kali 48. Paham betul? Untuk mencapai 24 jam nek sedina setengah jam men kon 24 jam kan ngenteni 48 dina. Artinya begini, panjenengan 48 hari yang untuk akhirat hanya sehari. Paham betul? Berarti nek usiane jenengan 48 tahun singgo akhirat cuma 1 tahun urung kepotong head. Wong padon. Ya Bu. Nek umure 48 sing kanggo akhirat pinten? 1 tahun. Kula nerangna kados niki pun mudeng dereng sih. Mudah. Mudeng. Tahu. Artinya setengah jam tiap hari ukur nggo akhirat setengah jam toh. Padahal waktunya 24 jam. Padahal waktunya 24 jam. Berarti jenengan untuk mencapai 24 jam kalau sehari dicicil 30 menit kan 48 dina baru mencapai 24 jam. Berarti setiap 48 hari panjenengan singgo akhirat hanya sehari. Nek umure 48 singgo akhirat cuma 1 tahun. Wis iki hitung-hitungan Bu, kira-kira 48 tahun kok sing kanggo akhirat setahun. Pantese suwarga napa mboten? Pantese. Pengine surga. Niki ampun kepengine pantese. Ya ora pang. Walau alam. Pantese mboten suwarga, pantese. Kepengin. Tapi panjenengan insya Allah tetap suwarga. Amin. Masalahnya nopo? Ada amal lain selain sholat yang bisa untuk menebus surga. Nopo? Kepedulian panjenengan kepada fakir miskin. Niku sing arep nggo nyogok malaikat niku. Nyokok. Lho malaikat niku gelem disogok, Bu. Artinya begini, besok panjenengan nang akhirat niku ngomong mawon. Malaikat, kalau amal saya amal ibadah enggak pantas untuk masuk surga karena 48 tahun hanya kepake 1. Tapi saya punya senjata untuk masuk surga. Nopo? Kepedulian panjenengan kepada fakir. Niku teng ayat nopo? Surat Al-Baqarah panjenengan kan sering baca lah nek nopo nek tahlilan. Ada kata muflihun, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflih itu artinya orang yang bahagia. Mesti orang sebanyak ini tiang sementen katanya semua kepengen bahagia. Iya betul. Ya bahagia lahir, batin, dunia nih akhirat. Panjenengan kudu punya prinsip bahwa Allah zat yang mencukupi kita. Sing nyukupi jenengan itu Allah napa suami panjenengan. Iki umpama Bu. Umpama
ada istri orang Sidarja lah, istri sebulan oleh suaminya dikasih 10 juta, kira-kira cukup betul? Berarti suami panjenengan mencukupi jenengan betul? Mencukupi. Umpama jenengan dikasih oleh suami tiap bulan 10 juta, berarti suami panjenengan mencukupi betul? Mencukupi. Termasuk suami nyukupi istri mboten? Mboten. Nyukupi dunia tetap. Mboten. Sing nyukupi jenengan pangeran 10 juta cukup tuline nggih mantok. Lah nek dilala sakit harus cuci darah tiap minggu, kira-kira cukup mboten? Berarti cukupin jenengan bukan oleh suami tapi tetap rahmate Gusti Allah. Jenengan diparingi sehat, ora cuci darah, ora opnam, sehingga 10 juta turah. Berarti yang mencukupi panjenengan bukan suami, tapi karena kasih sayangnya Gusti Allah. Kayak niku ukur kon nyembah 5 menit kadang ora dulu. Ini 5 menit belum. Tapi Kadang-kadang ibu-ibu niki, ibu-ibu sok boten paham. Misal Bu, misal ibu-ibu head, terus mampete head kok jam 12 wengi, niki wis kewajiban sholat ngisa, aduse ngenteni isuk napa bengi adus terus sholat ngisa. Nah niku dosane wong wadon nang kono pirang-pirang. Ngesuk kesan gawe subuhan Mungkin panjenengan pernah datang bulan tapi mampete malam, arep adus bebek langi suksisan, mate mboten Bu? Suruh diantarakan dulu. subuhan kesan Diantarakan maksudnya mbok masih. Mbok medal malih. Ya mboten parang. Wong teng agama niku ora ana mbok lho. Bapak. Artinya engkau mbok metu malih, engkau urusane engkau. Kalau sekarang sudah selesai headnya ya harus mandi, kemudian kalau mampetnya masih ada waktu sholat maka wajib sholat. Terus umpama Bu mampetnya dalu, mandinya pagi, jenengan isuk sebelum sholat subuh, sholat ngisan sisan nyarutan napa sholat subuh toh? subuh toh Ya kuwe utane jenengan akeh banget. Wedon ya. Isi mending Bu nek napa? Nek mampeten dalu mandinya pagi tapi nyarutan ngisa isi mending. Dan kadang-kadang boten nyarutan langsung sholat subuh. Yang enjang malih kayak niku wong wis ngerti. Fungsinya ngaji kan yang tidak tahu biar tahu. Karena mengingat tadi Bu, waos sing kula waos panjenengan ingin hidup bahagia. Yang menurut bahasa Al-Qur'an apa wau? Muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Tapi sebelum Allah mengatakan muflihun, sebelumnya ada ciri-ciri manusianya. Sebelum Allah memvonis itulah orang-orang yang bahagia, itu ada ciri-cirinya. Yang pertama nopo? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman yakin dengan sesuatu yang gaib. Yakin bahwa mati itu sakit. Yakin bahwa setelah mati ada kehidupan, ada
ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Terus yang kedua niki sing paling pokok, wayuqimunas. Jadi orang yang akan bahagia itu setelah wayuqimunas sholat. Sekarang saya terangkan sedikit, Bu, kenapa Allah menggunakan bahasa wayuqimunas sholat yang artinya menegakkan sholat. Kalau bahasa Arab wayaf'alunas sholat artinya mengerjakan, sing penting dikerjakan. Tapi bahasa Al-Quran wayuqimunas sholat artinya panjenengan harus memberi hak-haknya sholat. Sholat itu punya hak tepat waktu. Sholat itu punya hak tumakninah dan lain sebagainya. Jadi kalau ingin bahagia, panjenengan harus punya ciri-ciri satu, iman dengan sesuatu yang gaib. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga ini yang dibuktikan pada acara hari ini, wa mimma rozaqnahum. Napa artinya? Menginfakkan sebagian kecil hartanya. Awas Bu, diingat-ingat firman Allah wa mimma, artinya wa mimma itu sebagian kecil. Panjenengan kalau punya uang 1 juta tidak harus disodakohkan 500.000, tidak harus. Tapi sebagian kecil. Umpama punya uang 1 juta, panjenengan sodakoh 20.000, itu sudah wa mimma rozaqnahum. Cuma Bu, gini, orang semakin banyak uangnya semakin mikir-mikir. Iya, kalau punya uang 1 juta itu sedekahnya 20.000. Nah kalau punya uang 20 juta itu sudah 20 kali 20. Berapa? 400. Sekarang nek uangnya panjenengan 100 juta. Kalau 1 juta 20.000 kali 100 berapa? 2 juta. Wis mulai mikir, 2 juta kok kon diwek-wek kena. Nggih mboten? Berarti eman jenengan waktu punya uang 1 juta karena mengeluarkan 20.000 kecil. Tapi ketika jenengan punya 100 juta kon ngetok na 2 juta, mikirnya ping 7. Nggih mboten? Nah itu beratnya orang diamanai harta di situ. Lalu aku nek oleh utang. Moga-moga cepat lunas. Sikit cara jenengan Bu, orang punya uang 1 juta, sodakoh 20.000. Kali tiang punya uang 10 juta, sodakoh 1.000. Cara jenengan loman sing pundi? Sing 20 apa sing 100? Sing 20. Wong duwite 1 juta tok kok wani 20.000. Wong duwite 1 juta kok sedekah 50.000. Berarti kalah dengan orang yang hanya punya 1. Panjenengan mboten usah akeh-akeh, punya 1 juta kasihkan 200 mboten usah. Tapi Allah firman-Nya wa mimma rozaqnahum, sebagian kecil. Kalau panjenengan ngaji Quran beneran, di dalam kata mimma, mimma itu asalnya min dengan ma. Mim nun mati kasroh min, terus ada ma. Kalau bahasa tajwid diidghamkan, nunnya masuk ke dalam mim, yang tadinya minma menjadi mimma.
min artinya sebagian kecil. Sebagian kecil hartane panjenengan yumfikun supaya diinfakkan. Wong Gusti Allah niku ngerti hampir semua orang loh, kecuali Rasulullah, kecuali para sahabat. Asal tingkatannya masih kita, kesekulon jenengan pasti napa jenenge nek kali harta niku tetap ada rasa eman-eman. Tetap ada rasa entah berapa persen, tetap ada rasa eman. Makanya firman Allah, orang yang berbahagia adalah orang yang wa mimma rozaqnahum, mau menginfakkan sebagian kecil hartanya. Sebagian kecil. Misal ini contoh lah. Ini kula matur ngeten iki biar panjenengan tahu, terus nanti panjenengan itu ya selamat dunianya, ya selamat akhiratnya. Wong ibu-ibu Sidarja, ibu-ibu Sidarja niku hampir kali kula serawung kabeh lah hampir. Dan saya paham rata-rata itu ya wong duit dan rata-rata orang lemah. Insya Allah panjenengan nanti akan masuk dalam golongan ulaika humul muflihun. Allahumma, orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan. Boten usah kata-kata. Nek jenengan punya harta kok 1 juta tok ya sedekah 20.000 pun tok. Cuma kan yang menjadi ganjalan ketika kita itu punyanya banyak. Ketika panjenengan punyanya, apalagi kalau punya tabungan sampai 1,5 miliar. Coba kalau 100 juta harus mengeluarkan 2 juta, berarti 1,5 miliarnya berapa? 5 juta. 5 juta. Ya 10. Nggih wong nek 1 juta 2 juta. Nek 1,5 miliar berarti 10 juta. jenengan kon sedekah 10 juta. Aduh, mumet. Mesti mumet. Kanggo apa itu? Jenengan wong loman, kula ngerti jenengan wong loman. Cuma ketika punya uang 1,5 miliar, umpama ada 1 miliar. Kalau 1 jutanya 20.000, kan 1 miliarnya berarti 20. Aduh, 4 maning. Makanya orang semakin banyak hartanya niku nek kon yunfikun semakin pikir-pikir. Tapi kan untuk kayak maringaken mboten langsung bro. Boten nggih. Tok setitik. Mulane niku wa mimma rozaqnahum boten usah bruk 20 juta. Gitu setitik. Ada orang membutuhkan dikasih, ada yang memerlukan sumbangan dikasih. Mudah-mudahan itu sebagai sarana mencapai ulaika humul orang yang akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kula pesen kali mawon, kula amanat teng jenengan teng mriki 2 mawon. Wa yuqimunas shalah, menegakkan shalat. Yang kedua wa mimma rozaqnahum, pun jenengan iku mawon salate sing temenan. Artine ora ukur nek kober terus wong wis wajib salat dadak ngenteni ngisuk niku ampun. Apalagi jenengan
orang kaya lah yang bisa membuat air mandi menjadi air hangat. Nek boten duwe alate ya digodhog. Digodhog mangke nggih siram dalu-dalu aja kuwatir meriang karena ngeboti kewajibane sekang Gusti Allah yaitu sholat. Jadi jenengan walaupun mampet jam 1 malam mandi. Masuk balik dikasih. Cara jenengan waktu Isya sampai jam berapa, Bu? Sampai sebelum apa ya? Ya? Sebelum subuh. Iya, subuh. Sebelum subuh. Isya itu ya batasnya subuh. Nek dereng adzan subuh berarti masih ada waktu Bisa. ya jajal jenengan nek bengi sare riyin ya kira-kira 3:30 bangun terus mandi setelah itu sholat malah nek masih ada waktu masih boleh buat tahajud, Bu. Misalnya jenengan jam 4 sholat isya ya tahajud sekalian masih ada waktu. Wong habisnya waktu tahajud itu ya subuh. Jenengan nanti jam 4 ngelilir. Nanti nggih langkong beke jam 4 ya niku tahu. Burung ada di sini. Urung ada niki. Rampung ada lorong komat. Nggih kok begitu azan lambeke azan niki. Burung komat. Burung komat. Begitu komat, lah wis kadung komat kobar. Mudah-mudahan lewat acara niki panjenengan pegang niki 2 hal untuk mencapai muflihun, kebahagiaan yang hakiki. 2 hal, yuqimunas shalah dan wa mimma razaqnahum. Mudah-mudahan rezeki jenengan diparingi jembar. Amin. Panjenengan diparingi punya sifat loman. Amin. Sehingga hartane panjenengan menyelamatkan panjenengan dari dunia sampai akhirat. Allahumma. Amin. Karena menjelang Jumatan tidak perlu lama-lama nih, Mbak. Pak Kiai tanglet. Nggih. Seumpami kan kita itu dulu banyak meninggalkan sholat misalkan kayak tadi head belum dibayarkan gitu ya. Nek misalkan sekarang membayar dengan cara bagaimana misalkan dikodok per waktu atau gimana kan sudah lama lu banyak numpuk-numpuk apa gitu kan lagi kan seniki umami rien atah numpuk-numpuk hutang sholat dan umami seniki pengen bayar niku cara membayarnya itu bagaimana mengodonya kayak itu gimana? Sing penting golek kados niku stok. Yang dulu. Biarlah berlalu. Nggih. Wingi-wingi moga-moga dimaklumi karena tidak tahu. Sekarang sudah dikasih tahu stok sing kados wingi. Ya memang sulit, mungkin susah dihitung, Mbak, udah kan biyen. Kecilik. Jadi sing penting Sering banget sih. sing penting mulai sekarang panjenengan ampun ngoten niku mampet malam ya harus mandi malam kemudian sholat isya. Misalnya berhentinya jam 4:30 pagi berarti panjenengan mboten utang isya, mandi terus sholat subuh. Ya sulitnya itu panjenengan memperbanyak sholat sunat, nggo nembel kekurangannya sholat wajib. Tapi wajib yang dulu-dulu suka ditinggal sekarang stop. Mulai seniki wayuki munas sholat. Pun paham nggih? Pun monggo didongani pun awan jenengan ora Jumatan.